teman-teman, perkenalkan nama saya Umi Nuria, Prodi KPI. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS Akhlak Tasawuf yang bertemakan Q&A. Selamat menonton. Baik, di sini saya akan dibantu oleh kakak saya untuk membacakan pertanyaan Q&A tersebut. Langsung saja, soal yang pertama. Oke, baiklah. Soal yang pertama yaitu berikan dasar bertasawuf dalam Al-Quran dan hadis. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan Q&A yang pertama. Langsung saja, bertasawuf memang harus memiliki dasar Al-Quran dan hadis agar tidak keluar dari hukum Islam yang telah ditetapkan, melainkan bertasawuf dalam Al-Quran seperti surat Al-A'la yang berbunyi Qad aflaha man tadzakka wa dzakara isma rabbih fasholla, yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sembahyang. Pemahaman bahwa Tuhan dekat dengan hambanya merupakan bukti ajaran dasar dari bertasawuf. Sedangkan bertasawuf dalam hadis seperti di dalam hadis Rasulullah banyak dijumpai keterangan tentang kehidupan rohaniah manusia yang dapat dipahami dengan pendekatan tasawuf. Selanjutnya, soal nomor 2. Oke, siap ya. Soal yang kedua, yaitu jelaskan ajaran inti dan langkah-langkah dalam bertasawuf. Jawabannya adalah nomor 2. Ajaran inti dan langkah-langkah dalam bertasawuf ialah dengan tazkiyah al-nafs. Tazkiyah al-nafs dapat mengantarkan seseorang untuk memiliki akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari dan mengantarkannya untuk menjadi orang yang dekat dengan Allah. Selanjutnya yaitu mujahadah dan riyadhah. Mujahadah ialah berjuang melawan hawa nafsu, sedangkan riyadhah ialah latihan kerohanian dalam melaksanakan hal-hal yang terpuji yang dilakukan untuk pendekatan hamba dan Tuhannya. Adapun tahapan spiritual atau muqamat yaitu seperti taubat, wara, zuhud, kefakiran, sabar, tawakal, dan ridho. Selanjutnya, soal nomor 3. Oke, yang selanjutnya nomor 3 yaitu jelaskan urgensi tasawuf bagi masyarakat modern saat ini. Jawaban nomor 3 ialah tasawuf memiliki relevansi dan signifikasi dengan problema manusia modern. Karena secara seimbang memberikan kesejukan batin dan disiplin syariah sekaligus. Tasawuf dapat dipahami sebagai pembentuk tingkah laku melalui pendekatan tasawuf suluki, tasawuf akhlaki, dan dapat meluaskan pengetahuan intelektual melalui pendekatan tasawuf falsafi. Tasawuf juga dapat diamalkan seorang muslim dari lapisan sosial manapun secara fisik mereka menghadap ke satu kiblat, dan secara rohaniah mereka berlomba-lomba menuju jalan tarekat melewati muqamat dan ahwal menuju pada kedekatan qurb. Artikulasi agama yang tidak ditopang oleh pemahaman dan penghayatan yang benar, dalam pengertian kemampuan meletakkan agama sesuatu dengan inti spiritualnya, hanya akan mengakibatkan kepuasan psikologis dan sosiologis yang absurd, serta melahirkan sikap yang radikal dalam beragama. Mengisi hidup dan kehidupan dengan visi dan artikulasi sufistik akan menjadi penawar krisis spiritualitas dewasa ini. Islam misalnya yang kuat akan ajaran-ajaran spiritual dipandang sebagai alternatif pegangan hidup manusia di masa datang. Namun, di balik optimisme akan masa depan agama, muncul pertanyaan akan model keberagaman yang mampu menyangga kebutuhan spiritualitas manusia.
Berikut soal yang nomor 4. Oke, untuk soal yang keempat yaitu apa yang Anda pahami tentang thorikoh atau tarekat? Jawaban nomor 4 ialah ada dua definisi. Yang pertama adalah istilah tarekat masih bersifat teoritis, di mana tarekat itu menjadi pedoman untuk memperdalam syariat sampai kepada hakikatnya melalui tingkat-tingkat pendidikan tertentu yang disebut dengan istilah muqamat dan ahwal. Dalam pengertian yang sama bahwa tarekat merupakan usaha pribadi seseorang melalui jalan yang mengantarkannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikemukakan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, tarekat adalah melakukan hal-hal yang bersifat wajib dan sunat, meninggalkan sesuatu yang bersifat larangan, menghindarkan diri dari melakukan sesuatu yang boleh secara berlebihan, serta berusaha untuk bersikap hati-hati melalui upaya mujahadah dan riyadhah. Sedangkan dalam definisi yang kedua, tarekat merupakan suatu kelompok persaudaraan yang didirikan menurut aturan dan perjanjian tertentu, di mana kelompok-kelompok ini berfokus pada praktek-praktek ibadah dan zikir secara kolektif yang diikat oleh aturan-aturan tertentu, di mana aktivitasnya bersifat duniawi dan ukhrawi. Dengan kata lain, ia dapat dipahami sebagai suatu hasil pengalaman dari seorang sufi yang diikuti oleh para murid, menurut aturan atau cara tertentu yang bertujuan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengalaman sufi berupa tata cara zikir, riyadhah, doa-doa yang telah diamalkan, dan menurutnya sang sufi telah berhasil mendekatkan diri sang sufi kepada Tuhan. Inilah yang disusun sedemikian rupa menjadi aturan atau tata cara yang baku, yang juga harus diikuti oleh murid-murid tarekat. Selanjutnya, soal nomor 5. Oke, baiklah, untuk soal nomor 5 yaitu jelaskan perbedaan antara cinta dan nafsu. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 5. Cinta itu membahagiakan, nafsu itu membawa pengaruh negatif. Cinta sejati itu akan menunjukkan ke arah jalan yang benar untuk mencapai kebahagiaan. Seorang pecinta sejati yang sudah memahami makna cinta dalam dirinya akan berada dalam kebahagiaan. Pecinta sejati akan mencintai pasangannya dengan sepenuh hati dan memperlakukannya dengan baik untuk mendapatkan kebahagiaan. Sementara itu, cinta berlandaskan nafsu memang sama-sama membahagiakan. Tapi itu hanya sementara saja. Kebahagiaan atas dasar nafsu akan membawa seseorang pada pengaruh negatif, kekecewaan, dan keburukan. Oke, sampai pada soal yang terakhir, yaitu soal nomor 6. Oke, baiklah, ini soal yang keenam, yaitu ini soal sedikit ada cerita, dan ini akan memberikan pendapat Anda tentang suatu peristiwa yang akan saya bacakan, yaitu Damar adalah seorang mahasiswa perantau yang secara ekonomi tergolong menengah ke bawah. Dia baru saja mengalami musibah besar, di mana seluruh keluarganya meninggal karena rumahnya terbakar habis saat semua keluarganya tertidur lelap. Kini dia hidup sebatang kara di tengah sedang proses menuntut ilmu. Tak ada keluarga dan harta benda yang tersisa. Pertanyaannya, apa yang akan kalian lakukan jika Damar itu adalah kalian? Pendapat saya adalah, jika saya menjadi Damar, pendapat saya adalah tidak larut dalam kesedihan dan akan terus berusaha untuk tetap menjalani hidup seperti yang lainnya.
Dan tidak lupa juga untuk mendoakan orang tua dan keluarga yang sudah meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran tersebut. Dan meneruskan untuk menuntut ilmu supaya tercapai cita-cita yang diinginkan. Walaupun kita sudah tidak mempunyai keluarga, harus tetap tegar dan pantang menyerah. Dan satu lagi, jangan merasa malu ketika teman-teman mempunyai keluarga dan harta. Jadi, hikmah dari musibah ini adalah Allah telah mengingatkan kita betapa pentingnya rasa bersyukur dan tidak mudah menyerah dalam menjalani hidup ini. Semangat! Oke, baiklah, berakhir sudah Q&A dari saya. Semoga Q&A ini dapat memotivasi dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Sekian dari saya. Jika ada silap salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.